Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Sinta. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang poin D, hubungan gradien dengan persamaan garis lurus. Jangan di-skip ya video ini, karena pada saat ulangan besok, soal-soal yang akan Ibu bahas kali ini akan keluar semua. Oke, so let's check it out. Kemarin kita sudah belajar tentang kemiringan garis atau gradien ya. Nah, sudah Ibu jelaskan jika ada dua bentuk, bentuk yang pertama dan yang kedua ya. Nah, yang bentuk pertama ini di depannya X itu jadi gradien. Dan yang bentuk kedua yang di depannya X juga jadi gradien. Nah, itu jika bentuknya Y sama dengan. Nah, misalkan kalau ada bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya kan bukan Y sama dengan kan? Nah, ada cara cepatnya, yaitu mencari gradiennya tinggal negatif A per B. A itu untuk yang di depannya X suatu angka, dan B itu adalah angka yang di depannya Y. Nah, ini maksudnya gimana sih, Bu? Oke, kita langsung ke contohnya saja ya. Nah, yang pertama, itu ada persamaan garis lurus seperti ini. Kita disuruh menentukan gradien, maka tinggal negatif A per B. Nah, negatif A-nya yaitu 3 dan B-nya yaitu 5. Berarti negatif 3 per 5. Sudah ketemu. Mudah bukan? Oke, contoh yang kedua, jika ada persamaan garis lurus seperti ini, maka gradiennya berapa sih? Yuk bareng-bareng. Negatif A-nya berapa yang di depannya X, yaitu 2, berarti negatif 2 dibagi B, B-nya yang di depannya Y. Ingat, negatifnya harus ikut, berarti negatif 2 dibagi negatif 3. Ingat, negatif dibagi negatif yaitu positif. Jadi gradiennya 2 per 3. Sudah ketemu. Oke, yang terakhir. Nah, jika ada persamaan garis seperti ini nih, terus gradiennya juga berapa? Yuk sama-sama lagi. Negatif A-nya yaitu 6, berarti negatif 6, dibagi B, B-nya yaitu 2, negatif 6 per 2. Nah, 6 dibagi 2 kan bisa nih, berarti negatif 3, yaitu gradiennya negatif 3. Sudah ketemu. Nah, itulah cara cepat untuk mencari gradien, yaitu tinggal negatif A per B. Oke, kita akan masuk yang poin D, hubungan gradien dengan persamaan garis lurus. Nah, di sini kita akan membahas hubungan gradien, itu maksudnya gimana? Nah, ada dua hubungan ya, yaitu yang pertama, persamaan garis yang saling sejajar. Nah, ini maksudnya gimana sih, Bu? Oke, kita akan bahas bareng-bareng ya. Nah, coba perhatikan grafik berikut. Nah, karena kita sedang membahas tentang gradien, maka langkah pertama atau langkah awal, kita akan cari dulu nih, berapa sih gradien dari grafik ini? Oke, kita cari bersama ya. Yang di sini yaitu sumbu X dan yang di atas yaitu sumbu Y. Nah, langkah pertama untuk mencari gradien dari grafik ini, kita mencari dulu nih titik potongnya. Yang di sumbu Y atau yang atas kan di sini nih titik potongnya. Kemudian yang di sumbu X yaitu ada di negatif 2. Nah, kita akan mencari gradiennya. Masih ingat cara cari gradien? Nah, dilihat dulu dari sumbu Y ya. Dari sumbu atau titik 4 ini, kalau mau ke negatif 2, itu mau turun atau naik sih? Nah, turun kan? Nah, dia turun dulu. Setelah dia turun, barulah dia ke kanan atau ke kiri. Nah, ke kiri ya. Sip. Nah, kita akan hitung nih. Dia turunnya itu sebanyak berapa satuan ya? Yuk kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4. Noh, ternyata dia turun sebanyak 4 satuan. Ingat, kalau turun itu selalu negatif 4. Kemudian dibagi setelah turun dia ke kiri. Ke kiri berapa satuan ya? 1,
2. Oh, berarti kalau ke kiri juga negatif. Negatif dibagi negatif yaitu positif. 4 dibagi 2, 2. Berarti gradien yang pertama itu ada 2. Nah, karena kita sedang membahas hubungan ya, berarti ada garis lain. Nah, ini Ibu punya garis lagi, misalkan garis kedua ya. Sama nih, kita cari gradiennya yuk, yang memiliki titik potong di sumbu X dan di sumbu Y. Nah, di sini kan, perhatikan ya, di sini titik potongnya, dan di sini. Sama nih, kita cari gradien yang kedua, Ibu tulis di bawah. Gradien yang kedua. Sama kan, kita turun dulu, baru ke kiri. Turunnya berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Nah, 4 kan berarti juga sama. Negatif 4. Kemudian dibagi setelah turun dia kiri berapa satuan? 1, 2, 2 ya. Negatif 2. Nah, sama. Berarti dia juga gradiennya 2. Oh, ternyata dapat kita simpulkan kalau ada 2 garis yang saling sejajar. Nah, ini kan garis pertama dan garis kedua ini saling sejajar, cuma tinggal digeser-geser saja kan. Miringnya juga sama-sama miring ke kiri. Berarti kalau ada 2 garis yang saling sejajar, maka gradiennya akan sama. Gradien kan simbolnya M ya, M kecil. Berarti gradien pertama sama dengan gradien kedua. Ingat, kalau sejajar gradiennya juga sama. Oke, kita seperti biasa bahas contoh soal pertama. Garis G sejajar dengan persamaan. Nah, ini kan sejajar nih, persamaannya ini. Tentukan gradien dari garis G. Nah, yang diketahui yaitu kan garis H. Garis H itu persamaannya ini. Ingat, kalau bentuknya sudah Y sama dengan, maka gradiennya kan tinggal yang di depannya X, yaitu gradiennya 3. Yang ini gradiennya 3. Nah, karena garis itu sejajar sama seperti tadi, maka gradiennya juga sama. Nah, gradiennya yaitu sama-sama 3. Gimana? Bisa? Contoh soal 2. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,1 dan sejajar garis Y sama dengan 3X plus 5. Nah, sama seperti tadi. Dia kan ada 2 garis ya. Garis pertama yang sudah diketahui yaitu Ibu centang. Dan yang garis kedua akan kita hitung. Tapi sudah diketahui nih titiknya. Nah, ingat. Kalau sejajar berarti gradiennya sama. Berarti langkah pertama kita akan mencari gradiennya dulu. Karena yang sudah diketahui garis yang pertama ini gradiennya kan 3 karena sejajar sama ya. Nah, sudah tahu nih. Berarti tinggal kita lanjut ke langkah kedua. Apa sih langkah kedua? Nah, tinggal kita menentukan nih persamaan garis lurusnya. Di sini sudah diketahui titik dan gradiennya yaitu 3. Ingat yang minggu lalu tentang gradien? Ibu sudah menjelaskan ada 2 langkah ya. Yang pertama, jika diketahui titik dengan gradien. Dan yang kedua, jika diketahui titik dengan titik. Nah, cuma itu saja rumusnya. Nah, karena ini yang diketahui yaitu titik dengan gradien, maka rumusnya ini dicermati dulu. Nah, di sini ada Y1 sama X1. Itu didapat dari titik yang telah diketahui. Ingat, di sini selalu X1, Y1. Nah, kita masukkan bersama yuk. Y-nya tetap Y, Y1-nya diganti 1. Nah, berarti Y dikurangi 1 sama dengan M atau gradien, yaitu 3 ini tadi karena sejajar ya. 3 dikali, ingat harus di dalam kurung, X dikurangi X1-nya yaitu 2. Nah, jika sudah seperti ini, kita harus kalikan dulu nih yang ada di dalam kurung. 1, 1, 3 dikali X, kemudian nanti 3 dikali negatif 2. Oke, yang ruas kiri tetap biarkan Y kurangi 1. Sama dengan yang ruas kanan nih. 3 dikali X yaitu 3X. 3 dikali negatif 2 yaitu negatif 6. Nah, ini sebenarnya sudah ketemu. Nah, tapi biasanya kalau persamaan garis bentuknya kan
Y sama dengan, ya kan? Nah, sedangkan di ruas kiri masih ada negatif 1, berarti harus kita pindah ruas ke kanan. Ingat, kalau pindah ruas yang awalnya negatif jadi positif karena berubah tanda ya. Nah, jadi seperti ini. Yang bisa dikurangkan kan hanya negatif 6 ditambah 1 ya. Yang Y sama X-nya tetap biarkan seperti itu. Maka ini nih. Hasilnya Y sama dengan 3X min 5 ini sudah ketemu. Tapi kalau mau dijadikan satu ruas juga bisa. Y-nya pindah ke kanan. Jadi negatif ya. Jadi ini ada dua pilihan, yang pertama atau yang kedua. Nah, sudah selesai. Contoh soal 3. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 2, negatif 3 dan sejajar. Ingat sejajar garis ini. Nah, sebenarnya contoh soal 3 ini sama seperti contoh soal 2 tadi caranya. Cuman kalau yang contoh soal 2 tadi bentuknya kan di sini Y sama dengan ya. Nah, kalau di sini bentuknya seperti ini. Nah, mari kita bahas bersama yuk. Langkah pertama tetap sama, kita mencari gradien dulu dari yang sudah diketahui seperti ini. Nah, ingat pembahasan Ibu yang pertama tadi, kalau bentuknya seperti ini, maka gradiennya tinggal negatif A per B. Nah, A-nya di sini kan 2 ya, berarti sama dengan negatif 2 dibagi B-nya kan di depannya Y yaitu plus 5, 5. Jadi gradien yang pertama ini negatif 2 per 5. Kalau sejajar berarti gradiennya juga sama. Oke, gradiennya yaitu negatif 2 per 5. Terus kita tentukan nih persamaan garisnya. Di sini sudah diketahui titik dan gradien. Berarti rumusnya juga sama seperti tadi, seperti ini. Yang awal titiknya ini jadi X1, Y1. Nah, kita masukkan bersama yuk. Nah, Y dikurangi, Y1-nya ingat. Karena Y1-nya negatif, maka harus di dalam kurung seperti ini. Sama dengan gradiennya negatif 2 per 5 dikali X dikurangi X1-nya yaitu 2. Nah, kita coba satu-satu dulu yuk. Ingat, di sini yang ruas kiri. Negatif ketemu negatif jadi positif ya. Jadi Y plus 3 sama dengan ini. Nah, tapi kok ini gradiennya perperan sih Bu ini? Nah, caranya gimana ya biar menghilangkan si 5-nya ini di bawah? Nah, caranya gampang seperti ini. Kalau di bawah itu ada angka lagi, ini kan angkanya 5 ya di bawah ya. Berarti untuk menghilangkannya di bawah ini tinggal kita kalikan saja semuanya dengan 5 juga. Kenapa Bu? Karena untuk menghilangkan yang bawah ini. Jadi biar yang bawah 5 ini hilang, maka semuanya dikali 5. Nah, kalau yang bawah ini misalkan angkanya 3, ya udah berarti semuanya tinggal dikalikan dengan 3. Nah, kita kalikan satu-satu yuk. Berarti nanti jadi 5 dikali Y, jadi 5Y. Nah, 5Y. Kemudian 5 dikali 3, yaitu 15. Nah, ini nih. 5 dikali 5 kan habis. Tinggal yang atas saja, negatif 2 ya. Dan ininya tetap, karena kan menentukan atau menurut yang depannya ini. Jadi tetap biarkan seperti ini. Nah, jika sudah juga sama, kita kalikan satu-satu dulu yang ada di dalam kurung. Nah, jadinya 5Y plus 15 sama dengan negatif 2 dikali X yaitu negatif 2X, negatif 2 dikali negatif 2 yaitu plus 4. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan menjadikan X dan Y jadi satu ruas. Nah, ini kan X-nya masih negatif ya. Biar X-nya positif, semuanya yang ada di ruas kanan ini, yang Ibu centang, itu kita pindahkan ke kiri. Nah, jadinya seperti ini. Negatif 2 kalau dipindah ruas jadi 2X. Kemudian 5Y-nya tetap 5Y karena kita nggak ngapa-ngapain. Nah, sama dengan, nah di sini biar angkanya itu jadi 1, maka 4-nya tetap, 15-nya yang kita pindah ya.
Jadi awalnya positif dipindah ruas jadi negatif. Tinggal kita hitung 4 dikurangi 15 yaitu negatif 11. Nah ini dia persamaan yang kedua sudah ketemu. Gimana, mudah-mudah susah? Nah, kita telah selesai membahas dua garis yang saling sejajar. Nah, selanjutnya kita akan bahas nih garis yang berpotongan tegak lurus. Nah, ini apalagi sih, Bu? Gitu kan, mesti pikiran kalian. Gini, caranya juga masih sama. Di sini sudah Ibu sediakan grafiknya, perhatikan. Nah, misalkan kan ada dua garis juga nih. Pertama Ibu nomori 1 deh, dan yang kedua Ibu nomori 2. Oke, langkah pertama juga sama. Kita cari gradien yang pertama dulu. Ibu tulis yang paling atas. Gradien 1. Jelek nggak apa-apa ya, jangan diketawain. Oke, nah pertama kita kan cari dulu titiknya. Yang di sini sama yang di kanan. Oke, kalau sudah sama nih, kita cari gradiennya. Dia mau turun dulu apa mau naik sih? Nah, kan turun ya. Turun dulu, habis turun dia ke kanan. Jangan kebolak-balik ya, harus turun naik dulu, kalau enggak baru kiri kanan. Nah, jangan kebolak-balik kanan kiri dulu ya. Oke, dia kan turun nih, turunnya berapa satuan ya? Yuk bareng-bareng kita hitung. 1, 2, oh berarti dia turunnya 2 satuan. Ingat kalau turun negatif 2. Dibagi, habis turun ke kanan 1, 2, 3, 4 ya. Ke kanan 4 satuan. Nah, negatif 2 dibagi 4. Ini kan sama aja dengan negatif ya. Terus sama-sama dibagi 2. Yang atas tinggal 1, yang bawah tinggal 2. Jadi gradien yang pertama negatif 1/2. Tinggal kita cari yang garis kedua ini. Titiknya yang kanan atas sama yang paling kiri. Ibu centang deh biar kelihatan. Nah, sama-sama yuk bareng-bareng. Dia mana dulu? Naik dulu atau turun? Turun ya. Turun. Habis turun dia kemana? Kanan atau kiri? Betul, kiri. Asip, pinter-pinter semua. Kiri ya, kirinya berapa satuan? Nah, tapi yang atas dulu. Dia mau turun berapa satuan? Yuk bareng-bareng. Yang gradien kedua berarti sama dengan 1, turun ya ini 1, 2, 3, 4. Kalau turun berarti negatif 4 dibagi, habis turun dia kiri, 1, 2 turun, 2 sah, atau kok turun sih? Kiri ya, kiri 2 satuan, negatif 2. Negatif dibagi negatif yaitu positif. Nah, berarti beda kalau yang sejajar tadi gradiennya sama. Kalau yang ini gradiennya beda. Yang pertama negatif 1/2 dan yang kedua yaitu 2. Kalian melihat nggak sih ada hubungan antara dua ini? Ya, cara cepatnya tinggal kebalikannya saja. Nah, berarti kalau yang tadi itu M1 sama dengan M2, kalau ini M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Tapi kok ini dirasa susah ya Bu ya? Nah, maka dari itu sudah Ibu tuliskan, gradien yang pertama merupakan kebalikan dari gradien yang kedua. Makanya kalau yang pertama negatif 1/2, kebalikannya. Kalau yang negatif, kebalikannya kan positif, tinggal dibalik. Nah, misalkan Ibu tulis lagi ya. Contoh lain nih. Ada gradien pertama. Gradien pertama itu yaitu negatif 3/4. Nah, berarti yang gradien kedua tinggal dibalik saja. Yang awalnya negatif, kalau dibalik jadi positif. Terus angkanya juga jangan lupa dibalik, tinggal 4/3. Ini cara mudahnya, gampang sekali bukan? Ini khusus untuk yang tegak lurus ya, sip. Contoh soal yang pertama, di sini ada garis G berpotongan. Nah, perhatikan berpotongannya tegak lurus. Diingat-ingat tegak lurus dengan garis ini. Nah, sama ini sebenarnya tuh ada dua garis. Yang pertama itu garis H dan yang kedua garis G.
Nah, caranya sama seperti tadi, kita cari gradiennya dulu yang sudah diketahui ini. Pertama, kita hitung bareng-bareng yuk, Ibu tulis di atas saja ya. Gradiennya, kalau bentuknya seperti ini, maka apa gradiennya? Negatif A per B. A-nya berapa? Di depannya X yaitu 4. Negatif 4 dibagi B-nya yaitu negatif 2. Ingat, negatif dibagi negatif positif. 4 dibagi 2 yaitu 2. Sama seperti tadi, langsung ini juga bisa. Berarti kalau gradiennya yang pertama 2, yang selanjutnya Ibu tulis di bawah, gradiennya berarti kebalikannya. Ibu tulis lagi deh yang bagus, 2. Sini ya, gede banget. Nah, berarti tinggal dibalik. Yang awalnya positif, jadi negatif. Ini kan sebenarnya 2 per 1 kan, tapi per satunya nggak ditulis. Karena kalau semuanya dibagi 1, mesti ya bilangan itu sendiri ya. Berarti kalau mau dibalik, tinggal negatif 1 per 2. Jadi inilah gradiennya. Ini pembahasannya banyak banget, ini karena nanti tidak kalian bingung. Jadi kalian tinggal yang pakai cara cepatnya saja, ini Ibu lingkari. Aduh, jelek gak apa-apa ya. Yang ini sebenarnya cara di buku, tapi karena terlalu sulit maka nggak usah pakai cara ini aja. Tinggal dibalik, tandanya diubah. Jadinya negatif 1 per 2. Sip. Nah, kita lanjut ya contoh 2. Kalian jangan bosan ya, karena video ini memang agak lumayan panjang. Nggak apa-apa, biar kalian paham. Oke, contoh soal 2. Tentukan persamaan garis yang melalui titik ini dan tegak lurus garis yang kedua. Nah, caranya sama seperti tadi. Langkah pertama, kita cari dulu. Coba sebelumnya kan ini ada 2 garis ya. Garis yang pertama, ini yang Ibu centang 2. Nah, kita disuruh cari garis lain yang tegak lurus, yaitu melewati 2, negatif 3. Caranya sama, langkah pertama kita mencari dulu gradiennya. Karena yang sudah diketahui gradien yang Ibu centang 2 ini, maka kita cari yuk. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka sama. Tinggal rumusnya negatif A per B. Nah, ini sudah Ibu tulis, yaitu 4 per 3. Jika sudah, langkah kedua, kita mencari dulu nih gradien yang kedua. Ingat, kalau tegak lurus tadi gimana? Dibalik, tandanya berubah. Kalau yang awalnya 4 per 3, Ibu tulis di sini, awalnya 4 per 3, berarti dibalik, tandanya berubah. Jadi negatif 3 per 4. Sudah ketemu. Ini baru gradiennya saja. Negatif 3 per 4 ya gradiennya. Nah, kalau sudah juga sama. Langkah ketiga kita menentukan nih persamaan garis lurusnya. Nah, di sini kan juga sama, sudah diketahui titik sama gradien. Nah, berarti rumusnya tetap sama seperti tadi, seperti ini. Kita tentukan dulu yuk Y1, X1, Y1-nya. Dari yang atas ya, ini jadi X1, Y1. Kita masukkan. Y dikurangi Y1-nya negatif 3 selalu dikurung, sama dengan gradiennya kita pakai yang kedua tadi. Negatif 3 per 4. Nah, kalau sudah dikali X dikurangi X1-nya yaitu 2. Nah, pertama kita lihat dulu sama. Negatif ketemu negatif, jadinya positif. Jadi di sini Y plus 3 sama dengan seperti ini. Nah, sama nih. Kok kita ketemu perperan lagi ya Bu ya? Ini negatif 3 per 4, 4-nya ini kan masih di bawah. Nah, caranya juga sama, tinggal kita kalikan dengan 4, biar 4-nya itu habis. Caranya tinggal dikali satu-satu. Yuk, 4 dikali Y jadi 4Y. Di sini, 3 dikali 4 jadi 12. Sama dengan, nah ini 4 sama 4 kan sudah habis, tinggal yang atas saja.
negatif 3, X min 2-nya menyusul tetap seperti ini. Nah, jika sudah tinggal kita kalikan yuk. Yang di ruas kanan dalam kurungnya kita kalikan 1, 1. Nah, yang di kiri tetap seperti ini. Yang kanan negatif 3 dikali X yaitu negatif 3X ditambah negatif 3 dikali negatif 2. Nah, negatif dikali negatif jadi positif seperti ini. Ini sebenarnya sudah selesai, tapi sama seperti tadi, kita ubah jadi satu ruas dulu. Karena X-nya ini masih negatif, maka dipindah ke kiri. Nah, yang dipindah X-nya saja, 6-nya tetap seperti ini. Terus angkanya yang 12 kita pindah ke kiri. Awalnya positif, dipindah ruas jadi negatif. Nah, jadinya seperti ini. Sorry, ini ada tipu. Ini bukan 2, tapi 3 ya. 3X plus 4Y, 6 dikurangi 12 yaitu negatif 6. Oke, sip. Ingat, ini 3. Manut dhuwure ya. Sip. Nah, ini juga sama, ini juga 3 nih. 3X plus 4Y, atau kalau mau dibikin satu ruas, pindah ke kanan, jadi plus 6, seperti ini. Sip. Nah, ini contoh soal yang terakhir dan bakal keluar di ulangan besok. Perhatikan ya, di sini ada titik P sama R. Kita disuruh menentukan garis lain yang melalui titik negatif 2,4. Nah, kalau ini titik semua, kalau tadi kok ada persamaannya ya Bu. Memang sebenarnya lebih gampang yang tadi, tapi kalau ini sebenarnya itu nggak susah, tapi itu butuh ketelitian yang tinggi saja, nggak apa-apa. Jadi P sama R di sini itu merupakan satu garis. Oke, berarti caranya juga masih sama. Langkah pertama, kita harus menentukan gradien dulu karena yang diketahui titik. Maka kalau cari gradien dua titik gimana? Di video ibu yang kedua, gradiennya ini ya, cara menentukannya. Nah, berarti kan kita harus cari dulu X1, Y1 dan X2, Y2. Dari P sama R-nya, ini jadi X1, Y1. Ini jadi X2, Y2. Nah, jika sudah kita masukkan Y2 yaitu negatif 3, dikurangi Y1-nya 7, dibagi X2-nya 4, dikurangi X1-nya negatif 1. Ingat harus di dalam kurung. Negatif ketemu negatif lagi, nanti jadi positif. Nah, jadi negatif 10 dibagi 5 yaitu negatif 2. Nah, karena ini tegak lurus ya, berarti kan gradiennya nggak sama. Kita harus cari dulu gradien untuk titik ini, negatif 2,4. Ingat, kalau tegak lurus tinggal tandanya dihilangkan. Yang awalnya negatif jadi positif, angkanya dibalik. Oke, jadi yang awalnya negatif jadi hilang negatifnya. Ini kan sebenarnya 2/1. Kalau dibalik jadi 1/2. Nah, sama nih langkah ketiga, kita menentukan persamaan garisnya. Nah, ini kan juga sudah diketahui titik sama gradien. Berarti rumusnya pakai ini selalu ya. Nah, kita tentukan dulu juga ini jadi X1, Y1. Y dikurangi Y1-nya kan 4, sama dengan gradiennya tadi 1/2, sama dikali X dikurangi X1-nya yaitu negatif 2. Ingat, negatif ketemu negatif lagi jadi apa anak-anak? Positif, pintar sekali. Sip, jadi positif ya. Kalau sudah sama nih loh, kok ini ada 2 lagi ya Bu ya? Nggak apa-apa. Berarti harus kita kalikan semuanya dengan 2. Oke, bareng-bareng yuk. 2 dikali Y jadi 2Y. 2 dikali negatif 4 jadi negatif 8. Nah ini nih, karena ini sudah habis ya 2 sama 2-nya, maka tinggal atasnya saja. Karena atasnya 1, maka dikali apapun hasilnya tetap sama kan? Maka tinggal kita tulis X plus 2. Nah, ini sebenarnya sudah selesai, tapi biar bagus dan cantik,
kita jadikan dalam satu ruas X sama Y-nya. Nah, misalkan ibu yang pindah X-nya ya, X-nya ibu pindah ke kiri, awalnya positif jadi negatif. Plus 2Y karena tetap sama dengan 2-nya tetap 2. Negatif 8 dipindah ruas jadi positif. Nah, tinggal kita hitung. 2Y ibu kasih ke depan ya. 2Y dikurangi X sama dengan 2 ditambah 8 yaitu 10. Ini sebenarnya sudah selesai, tapi kalau mau lebih estetik lagi, jadikan satu ruas semua nggak apa-apa, 10-nya pindah jadi negatif 10. Sudah selesai. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini selama 30 menit dari awal sampai akhir. Ini juga untuk kebaikan kalian kok, agar kalian lebih paham ya, dan besok ulangan nilainya lebih bagus lagi. Besok ulangan ibu janji, yang keluar di soal ulangan bakal seperti ini soalnya. Sip, sekian dari ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak!